Mari kita nyanyikan bersama. Satu lilin kita nyalakan. Jagalah hidup kami dalam terang-Mu yang kudus, ya Allah. Yesus datang.
memasuki penghayatan akan masa-masa penantian dengan berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya menyatakan pengharapan kepada kita. Damai Tuhan besertamu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Masa Advent adalah masa di mana gereja memperingati kedatangan Yesus di masa lalu. Namun juga penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman. Kedatangannya di luar bayangan dan dugaan kita. Seperti dinyatakan Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12a. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita memiliki spiritual penantian untuk menyambut kehadirannya. Inilah pentingnya kita menghayati minggu-minggu Advent, agar kita belajar menjadi pribadi yang sabar untuk menantikan kedatangannya. Kita bersukacita atas berita kedatangannya, tetapi juga mawas diri, awasi dan jagalah terus diri kita dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam.
diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan. Namun masalah dan pergumulan sering membuat kami berpaling dari-Mu. Alih-alih menyandarkan hidup kepadamu, kami kehilangan harapan padamu. Padahal Engkau tetap berkarya, bahkan dalam masalah tersulit kehidupan kami. Ya Allah, kami percaya bahwa Kristus datang dan membawa kabar baik. Namun dalam menghadapi masalah hidup, pikiran buruk menguasai diri kami. Kami tidak lagi mampu menjalani hidup dengan sukacita. Kami tidak mampu lagi bersyukur atas apa yang Kau karuniakan bagi kami. Ampunilah kami ya Allah, dalam pengharapan kepadamu, baruilah hidup kami. Amin. Dicayamu, kasih Kau
Allah telah memberikan pengharapan kepada kita untuk keluar dari kegelapan hidup. Kolose 1 ayat 21 sampai 22 menyatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita bersalaman dan saling menyapa satu sama lain dengan mengatakan, kamu kudus karena Yesus mati bagimu. Marilah kita menyanyikan NKB 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kaca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang berisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang berisi hidupku. Dia atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang berisi hidupku. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pujian oleh The Softly dari GKI Buaran.
Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan penderitaan kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari-Mu ya Bapa. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan penderitaan kau, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, tak satu pun yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Bahkan maut sekalipun tak mampu memisahkan kasih-Mu dari kami. Untuk itu kami sungguh mensyukuri kasih Tuhan yang ada dan baru setiap hari. Tolong kami agar kami semakin mampu merasakan kasih-Mu di dalam keseharian kami, di dalam pergumulan kami, di dalam sakit penyakit kami, di dalam kelemahan kami sebagai manusia. Tuhan, jamahlah kami senantiasa, karena tanpa kasih-Mu kami tidak akan mungkin memiliki hidup yang baik adanya. Tolonglah kami. Dan hari ini kami mau merefleksikan kasih-Mu yang begitu besar kepada Maria dan Elizabeth. Biarlah Engkau juga menolong kami, mengingatkan kami bahwa kasih yang sama besarnya yang Kau limpahkan kepada Maria dan Elizabeth, Kau limpahkan juga kepada kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, dan kami terus menumbuhkan sukacita dalam diri kami.
Tolonglah kami ya Tuhan yang lemah ini. Mampukanlah kami untuk memahami dan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di sisi lain, aku bimbang. Aku ragu. Aku ragu dengan anak yang ada di kandunganku ini. Aku harus bagaimana? Sudah tua dan aku masih bisa mengandung. Kata orang di luar sana, aku hanya wanita mandul. Iya, Elizabeth mengalami keraguan. Sebab Zakaria, suaminya, tidak dapat berkata apa-apa. Inilah rahmat, tanda dari Tuhan. Di dunia yang penuh pergumulan ini, seorang manusia memerlukan pengharapan. Di saat itulah rahmat Tuhan telah datang pada setiap kita. Aku menerima rahmat dari Tuhan. Ya, aku menerimanya. Bahkan aku juga menerima anak ini. Walaupun di luar sana, anak ini tidak bisa dipikir dengan pikiran manusiawi. Karena aku sudah tua dan masih bisa mengandung. Tapi di depan rahmat Tuhan, aku menerima anak ini. Beberapa saat setelah itu, tibalah Maria. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Damai Tuhan Allah menyertaimu. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam kandungannya. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, dan menyertaimu juga.
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkati pula buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang menjumpai aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Aku juga mengandung bayi dari Roh Kudus. Aku bersuka cita dan mau membagi sukacita ini bersamamu. Aku juga merasa bersuka cita. Karena bukan kamu saja yang merasa bersuka cita. Aku merasa karena Sang Juru Selamat datang menjumpai aku. Aku juga merasa bersyukur. Tetapi bukan aku saja yang merasa bersyukur. Anak di dalam kandunganku juga melonjak kegirangan. Tetapi bukan aku atau anakku saja yang merasa bersyukur. Kita semua sebagai umat manusia juga harus bersyukur dan bergembira. Karena Sang Juru Selamat akan datang. Mari. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Maranatha. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah lonjakan sukacita. Pernah ada Bapak Ibu dari kita yang mendengar ketika ada seorang ditanya, mau gak ikut serta di dalam sebuah pelayanan? Lalu jawabnya begini, saya pengen sih melayani, tapi kalau hatinya gak sukacita gimana ya? Pernah gak Bapak Ibu mendengar orang berkata demikian? Saya mau sih melayani, tapi kalau hatinya gak sukacita, gimana ya? Kan melayani itu kan harus pakai sukacita. Sebetulnya statement itu benar atau salah Bapak Ibu? Benar apa salah Bapak Ibu? Saya mau sih melayani, tapi kan melayani harus ada sukacita dan saya gak sukacita. Jadi saya gak mau melayani. Itu statement yang sangat keliru Bapak Ibu. Karena ketika sukacita itu kita pikirkan, kita dapat dari orang lain, disitulah kekeliruan kita. Sukacita bukan sesuatu yang didapat dari orang lain karena melakukan hal yang baik sama kita. Sukacita
adalah bagian dari buah roh. Kalau Bapak Ibu ingat dari Galatia 6. Sukacita adalah sesuatu yang ditumbuhkan oleh diri sendiri. Sukacita adalah sesuatu yang ditumbuhkan oleh pikiran dan hati kita. Lewat perbuatan kita, lewat usaha kita, lewat kerja keras kita. Walaupun tentu bibitnya sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau ada dari kita yang mengatakan, aduh saya gak sukacita, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak mengusahakan sukacita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah lonjakan sukacita. Bagaimana rasanya sukacita? Gimana sih rasa yang sukacita itu? Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita ketika kita merasakan sukacita? Apa yang Bapak Ibu lihat dari seorang anak kecil di depan? Kayaknya dia merasakan apa? Sukacita di dalamnya ada apa? Ada apa aja? Berbunga-bunga, ada bunga, iya ada bunga gambarnya gitu ya. Perasaan yang berbunga-bunga meluap, lihat matanya begitu jernih, begitu penuh dengan semangat, senyumnya. Jadi kalau misalnya kita ini kan dalam bentuk foto. Kalau kita melihat mungkin dia sedang bernyanyi atau sedang loncat-loncat sambil pegang bunga, sambil mungkin menatap mamanya atau menatap langit, menatap burung yang memberikan dia sebuah energi yang begitu besar. Rasanya begitu berenergi, rasanya begitu lega, rasanya begitu kuat. Kalau orang sukacita tuh rasanya kuat luar biasa. Ingin selalu tersenyum. Sampai kayaknya ini lama-lama juga jadi pegel gitu ya. Otot pipi. Karena sukacita mendorong begitu banyak hal di dalam diri kita dan berpengaruh sampai kepada tubuh kita. Tubuh sampai anggota tubuh yang lain, termasuk pencernaan, ya. Lambung, usus, pankreas, hati semua dipengaruhi oleh sukacita. Otak dipengaruhi oleh sukacita. Ketika hormon sukacita itu keluar, memberikan rasa rileks dari ujung sampai ujung. Tenang rasanya. Betapa sukacita itu penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Bagi kesehatan sukacita membawa begitu banyak dampak positif. Mengurangi ketegangan psikis yang bisa membuat depresi. Kalau orang depresi seperti apa sih? Orang depresi adalah orang yang seperti ada di dalam air Bapak Ibu. Di dalam masalahnya dia gak bisa bernafas, dia gak bisa merasa tenang, dia gak bisa merasakan apapun, bahkan hampir mati rasa. Orang depresi itu bisa sampai menuju bunuh diri. Tapi ketika ada sukacita sedikit pun di dalamnya, itu seperti memberikan pengharapan, seperti memberi sedikit oksigen di tengah tubuhnya yang sedang tenggelam. Sedikit saja sukacita memberi begitu besar pengharapan buat orang-orang yang mengalami tekanan psikis. Yang kedua, mengurangi sakit penyakit. Karena sukacita itu membentuk sebuah pertahanan tubuh atas sakit penyakit. Ketika kita memiliki hidup yang sukacita, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat Bapak Ibu. Sederhana lah, kalau kita mulai khawatir, biasanya yang keserang duluan apa? Lambung. Mulai, bukan kriuk-kriuk, kalau kriuk-kriuk mah lapar ya gitu ya. Mulai perih gitu ya, mulai kembung. Ketika kita mulai kesel gitu ya, mulai perut mulai gak enak. Tapi kalau sukacita, lapar lupa. Tapi jangan sampai kelupaan juga, beneran jadi ya gitu ya. Tapi itulah, bahwa sukacita mengurangi sakit penyakit. Karena memang sukacita itu membuat daya tahan tubuh terhadap penyakit itu semakin besar setiap harinya. Dan tentunya buat di sini oma-oma dan opa-opa pasti mau tetap kelihatan awet muda kan ya. Nggak usah pakai operasi plastik, nggak usah tarik gitu ya, nggak usah suntik pakai silikon. Sukacita membuat kita jadi awet muda. Sukacita memberikan kepada kita begitu banyak keuntungan dan kebaikan. Nah, masalahnya adalah gimana kemudian sukacita itu bisa hadir di tengah dunia. Kenapa? Karena ternyata dunia menawarkan hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan? Tidak mampu kita rasanya memperoleh sukacita sejati. Sukacita kita cuma bisa dihitung pakai jam, pakai menit. Sukacita bentar, ingat lagi masalah. Sukacita bentar, ingat lagi masalah, ingat lagi tantangan, ingat lagi pergumulan, ingat lagi musibah, ingat lagi penyakit. Karena lagi happy,
dengkul nyut-nyutan gitu kan ya. Cenut keinget lagi gitu kan ya. Ketika kita udah mulai sukacita gitu, Tuhan saya mau sukacita, saya mau belajar sukacita, tiba-tiba kering telepon anak nyeritain masalah, bersusah hatilah kita yang para orang tua. Ketika sukacita mulai muncul lagi di dalam hati, kok ya nih si bapak kagak pulang-pulang begitu ya, kemana ya, jangan-jangan selingkuh, negatif thinking datang gitu ya. Tidak mudah Bapak Ibu memperoleh sukacita. Tapi hari ini kita mau belajar dari Maria dan Elizabeth, bagaimana mereka menumbuh kembangkan sukacita dalam hidup mereka. Karena sukacita bukan perasaan yang otomatis dapat timbul dalam diri manusia. Sukacita itu nggak otomatis Bapak Ibu. Sukacita itu perlu diwujudkan oleh diri sendiri tadi dengan usaha, dengan kerja keras, dengan pertolongan Tuhan, dengan relasi yang baik dengan Tuhan. Disitulah sukacita sejati akan muncul dalam hidup kita. Sekarang kita mau melihat bagaimana Maria dan Elizabeth mewujudkan sukacita itu. Kita lihat Maria dan pergumulannya. Lalu kita melihat Maria adalah seorang perempuan muda berusia kurang lebih 12-15 tahun. Itulah catatan sejarah kurang lebih Maria ketika dia mengandung Yesus. Dia seorang perempuan muda yang sedang kebingungan. Aduh gimana ya? Kita coba untuk resapi. Ketika Maria sedang sendirian lagi ngelipet baju, lalu datang malaikat Tuhan. Halo gitu ya, kamu akan mengandung dan kamu akan mengandung seorang juru selamat. Itu rasanya gimana Bapak Ibu? Antara seneng sama bingung sama kesel sama waduh itu campur aduk. Perasaan yang begitu campur aduk. Maria gak langsung sukacita. Gak langsung sukacita. Dia melalui proses Bapak Ibu, proses yang mungkin juga gak mudah. Tapi ternyata dia melalui proses yang begitu cepat. Dia mengalami pergumulan, dia mau cerita sama siapa? Anak 12-15 tahun mau cerita sama siapa? Dia cerita sama temennya bakal bilang, hah lu hamil gitu kan? Siapa bapaknya? Gitu kan kalau dibayangin kalau sekarang, siapa bapaknya? Wah gila lu sembunyi aja. Kalau orang tahu lu dirajam lu. Bisa aja begitu kan. Dia mau cerita ke teman sebaya, salah. Mau cerita ke mama papa, salah. Mau cerita ke siapa? Mau cerita ke Yusuf, bisa langsung ditinggalin. Yusuf tahu aja dia udah mau ninggalin kan. Udah siap-siap mau pergi. Kalau malaikat Tuhan gak datang ke Yusuf, Yusuf sudah meninggalkan Maria. Dia bingung. Padahal anak segitu itu lagi ceria-cerianya kan. Anak 12 tahun, Bapak Ibu waktu umur 12 tahun tuh rasanya kalau ketemu teman udah pengen ngobrol gitu kan. Mungkin dia punya banyak pertanyaan di dalam pikirannya dan dia mau ajak orang bercakap tapi kagak ada. Bergumul gak? Bergumul luar biasa. Bergumul luar biasa. Dia seorang diri, anak 12 tahun. Bapak Ibu jangan dipikirin anak 30 tahun atau 40 tahun. Anak 12 tahun sampai 15 tahun. Dia bergumul seorang diri. Dia menyadari bahwa ada seseorang yang sedang tumbuh di dalam rahimnya tanpa ayah. Dia mencari tempat untuk berkisah dan tak menemukan teman yang mampu menguatkannya. Inilah pergumulan Maria saat itu. Elizabeth ada pergumulan juga. Enggak langsung serta-merta dia mengalami yang namanya sukacita. Kenapa? Karena dia mengandung di usia tua. Mungkin kita berpikir, aduh enaklah tetap bisa mengandung di usia tua. Nenek saya mungkin mengandung sampai sekitar usia 50-an. Tadi yang nyanyi Magnificat itu adalah ponakan saya. Saya cucu terakhir dari nenek saya. Sama saya sama ponakan makanya gak jauh beda umurnya begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, dulu orang dulu tuh kan banyak bener anaknya. Kalau hidup semua 21 anaknya gitu ya. Untungnya yang gak hidup semua, jadi paling gak saya gak perlu menghafal sepupu saya yang begitu banyak gitu ya. Nah, seorang Elizabeth ketika dia mengalami kehamilan di tengah usianya yang sudah tua, banyak masalah gak? Gak usah hamil aja, bokong sakit betul. Nggak usah hamil aja, lutut sakit dipakai jalan. Dan jangan bayangkan bahwa tuanya Elizabeth tuh sekitar 60-an tahun doang gitu ya. Karena orang dulu usianya lebih panjang daripada orang sekarang. Jadi kalau dia aduh bagaimana saya sudah tua,
bahkan Zakaria aja begitu dapat kabar sama malaikat, dia bilang, mana mungkin Tuhan, ini suaminya. Dan suaminya seorang imam loh Bapak Ibu. Zakaria adalah seorang imam. Begitu dikasih tahu kabar bahwa istrimu akan melahirkan, mana mungkin, langsung bisu. Langsung bisu saat itu juga. Kenapa? Karena menurut akal manusia gak mungkin. Orang bawa berat badan sendiri aja udah susah, suruh hamil sampai 9 bulan. Itu gimana ceritanya? Gak usah dia hamil aja, pinggang udah sakit, badan udah pada kaku. Ini suruh hamil. Lihat penderitaan yang dialami Elizabeth. Gak mudah. Dia istri seorang imam, tapi tidak dikaruniai anak sampai masa tua. Yang hamil juru selamat malah sepupunya yang jauh lebih muda. Sepupunya, ini sepupu loh. Maria itu sepupunya Elizabeth. Seperti saya dengan kakaknya, dengan papahnya ponakan saya. Ponakan Kenneth, papahnya Kenneth itu jauh banget usianya. Dia udah entah berapa puluh tahun jadi pendeta. Saya baru jadi pendeta juga baru sedikit gitu, baru sebentar. Karena itu orang dulu anaknya banyak. Dan sampai masa tua beranak gitu ya. Dan gak mudah buat seorang istri imam sekian puluh tahun menunggu anak gak dapat anak. Kenapa? Karena ada sebuah stigma pada masa itu. Kalau ada pasangan suami istri sampai tua gak dikasih anak, artinya apa? Tuhan tidak menyertai dia. Artinya Tuhan tidak berkenan kepadanya. Gimana posisi sebagai seorang imam, tapi orang bilang, oh Tuhan gak berkenan nih sama imam yang ini, kita pindah aja ke imam yang lain. Lihat betapa bergumulnya Elizabeth dan Zakaria. Banyak sekali pergumulannya. Dan ketika dapat anak, gak bisa langsung sukacita juga kan. Nah Bapak Ibu, perjuangan mereka mewujudkan sukacita, kita lihat dari dua sisi. Yang sisi sebelah sana adalah Maria, sisi sebelah sini adalah Elizabeth. Kita lihat dari Maria dulu. Maria begitu tahu dia mengandung, yang dilakukannya adalah dia pergi ke tempat Elizabeth. Kenapa? Pertama mungkin karena memang dia tidak memiliki teman sebaya untuk bercerita. Padahal dia udah pengen banget cerita. Dia bingung, dia pengen bertanya. Dia cari Elizabeth sepupunya. Bukan hanya karena dia sepupunya. Karena bayangin dong sepupu pada saat itu banyak kan. Saya punya 46 sepupu. Harusnya ada yang tinggal di sekitar Jakarta. Gak mungkin saya harus jalan dulu ke Cirebon gitu ya. Keluarga kami banyak dari Cirebon. Nyari dulu sepupu yang jauh. Kenapa gak cari sepupu yang deket aja, yang usianya kurang lebih deketan, yang tinggal deket Nazaret? Kenapa? Kenapa Maria harus jauh-jauh pergi ke daerah Herborn, pegunungan, dan panjangnya 187 km. Bapak Ibu bisa bayangin seorang muda, perempuan muda, anak masih muda, hamil, harus melakukan perjalanan 187 km dari Nazaret ke pegunungan Herborn. Jauh Bapak Ibu gitu ya. Dan dia hanya boleh lewat ketika siang, karena kalau malam kondisinya bahaya. Ada pencuri, ada perampok, ada binatang buas, dan lain sebagainya. Daerah berbahaya, naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit, kepleset aja bisa keguguran. Ini naik turun gunung. Dia datang dengan kerendahan hati kepada Elizabeth. Karena dia tahu, dia bukan hanya butuh penghiburan, dia butuh pembelajaran tentang iman. Dia butuh pembelajaran tentang iman. Kenapa? Karena malaikat kasih tahu, itu saudaramu Elizabeth juga sedang mengandung. Lalu dia tahu berapa usia Elizabeth. Hah? Di usia segitu dia harus mengandung. Saya harus belajar sama dia. Saya harus cari dia. Saya harus cari tahu bagaimana dia menghadapi kandungannya. Bagaimana dia bisa menghadapi pergumulannya. Dan mungkin Zakaria juga bilang, gak mungkin Tuhan. Karena mereka sudah tua berdua. Mereka tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Kebayang ya Bapak Ibu? Jadi mungkin Elizabeth pun hamil bukan dari Zakaria tapi dari Roh Kudus, betul-betul. Bisa juga terjadi seperti itu. Makanya ya nggak percaya Zakaria gitu. Walaupun banyak tafsiran tetap mereka Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria, benar-benar buah dari Zakaria begitu. Tapi kita mana tahu
Kondisi saat itu yang membuat mereka berdua bergumul. Dia datang dengan kerendahan hati untuk belajar, bukan sekedar curhat seperti yang dilakukan banyak anak remaja dan pemuda kalau ketemu teman. Remaja dan pemuda kalau ketemu teman curhat, gua nih lagi bingung, gua nih pengen butuh bantuan, gua pengen curhat, lu gak usah ngomong, gua pengen curhat. Gak. Maria datang kepada Elisabet untuk belajar tentang iman. Maria belajar tentang pengharapan. Maria belajar tentang menjadi kuat. Maria belajar tentang bagaimana bertahan ketika semua orang memberikan stigma yang buruk kepadanya. Maria belajar menjadi seorang ibu bagi juru selamat. Dia mencari pengajaran dan peneguhan bagi imannya. Elisabet, dia punya pergumulan tapi dia tetap setia pada Allah dan suaminya yang tadi dikatakan bahwa suaminya bisu. Karena gak percaya bahwa Tuhan memberikan karunia anak, suaminya bisu, imam bisu. Dan dia gak bisa berkomunikasi sama suaminya. Saya ingat banget waktu saya hamil, "Pak, tolong dong ambilin itu." Suami saya yang ambilin. "Pak, beliin tahu gejrot dong." Suami saya keliling kota tua cari tahu gejrot. Saya pengennya tahu gejrot yang kayak Cirebon. Saya gak mau Jakarta punya, beda rasanya. Dia nyari di kota tua. Tetap nyampe rumah, "Beda Pak, tetap rasanya." "Ya masa gua harus ke Cirebon?" kata suami saya waktu itu begitu. Tapi itu kan namanya suami istri begitu ya. "Pak, ada komunikasi Pak, pengen cerita. Coba kamu ngomong kayak kamu apa kayak gitu." Sekarang suaminya menang wae. Diem, mingkem. Kesel gak? Kesel saya mah kalau jadi Elisabet. Bapak Ibu lihat bagaimana perjuangan mereka. Kesel. Tapi dia tetap setia pada Allah. Dia tetap setia pada suaminya. Dia mengandung di usia yang tidak muda dengan kondisi suami bisu dan tetap menjaga hati supaya bisa menerima Maria dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena gua yang istri imam. Kenapa dia yang ngandung anak juru selamat? Anak masih pitik, masih ijo, sepupu mungkin paling muda. Kenapa dia yang mengandung anak juru selamat? Kenapa bukan saya? Bisa aja timbul rasa iri kan dalam hati Elisabet. Tapi Elisabet enggak. Ketika Maria datang, dia melonjak, dia penuh dengan Roh Kudus dan dia langsung menyapa dengan sapaan yang bahkan meneguhkan Maria. Kenapa? Maria bingung. Dia tahu kalau Elisabet hamil. Sudah 6 bulan bedanya dengan dia. Yohanes dan Yesus itu beda 6 bulan. Tapi Elisabet tahu dari mana Maria hamil? Apa Elisabet didatengin Roh Kudus? Dia terkejut. Dan dia juga kan gak bilang-bilang dulu, gak telepon dulu. Aku mau mampir ya ke rumahmu ya. Enggak. Dia langsung datang. Jadi Elisabet pun gak tahu Maria mau datang. Tapi begitu mendengar salamnya, "Diberkatilah engkau dari semua perempuan. Mengapa ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku?" Lihat ya Bapak Ibu. Dan Maria yang mungkin dengan bergumul dia baru mau datang, lalu kemudian dia mau peluk Elisabet, dia diteguhkan imannya. "Ya ampun, sepupuku yang tua ini tahu bahwa aku mengandung dari Roh Kudus. Dia tahu, berarti apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu betul, bahwa saya ini mengandung karena Roh Kudus, bukan karena manusia, bukan karena kuat kuasa saya, tapi karena kuat kuasa Tuhan." Peneguhan yang begitu dahsyat datang saat itu dalam hati Maria. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya keduanya menjadi pembawa sukacita dan peneguh iman bagi satu dengan yang lain. Pergumulan ada. Kesusahan ada, banyak. Tapi ketika satu sama lain datang untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, disitulah sukacita sejati terus bertumbuh. Betapa bahagianya Elisabet, betapa bahagianya Maria. Keduanya menikmati sukacita itu. Apa dampaknya? Dampaknya ada hal yang di luar kenormalan pun terjadi. Bapak Ibu, saya menemukan sebuah lukisan. Saya nggak tahu, saya belum cari tahu siapa yang melukis. Tapi lihat ini Elisabet dengan rambut putihnya, Maria dengan wajahnya masih muda, masih polos. Dan di sini, waduh ketutupan. Ya udah masih kelihatan lah ya Bapak Ibu ya. Ada 2 janin
walaupun ini udah dibentuk kayak manusia ya, dilukiskan, tapi menarik sekali. Ketika dua perut itu bersentuhan, dua bayi itu melonjak sama-sama. Khususnya Yohanes karena dia yang lebih tua 6 bulan. Lebih tua 6 bulan, yang satu masih janin, belum punya jari, belum punya kaki, anggota tubuh belum terbentuk, tapi yang 6 bulan, dia kasih tendangan silat ke mamanya gitu ya. Saya seneng mama, saya seneng. Saya ketemu sama bukan hanya sekedar sepupu, tapi saya ketemu dengan juru selamat. Bayangin betapa sakitnya perut Elizabeth ketika Yohanes menendang dia di luar kenormalan. Bayi bergerak dalam perut normal, Bapak Ibu. Tapi ketika bayinya begitu heboh, apa yang dirasakan mamanya? Mules. Saya waktu hamil gede, saya ingat lagi khotbah, Ben nginjek gitu ya. Nginjek kantong kencing saya. Saya sepanjang khotbah, aduh sakit Ben, tapi gak bisa ngomong kan gitu ya, karena saya di mimbar gitu ya. Bisa bayangin betapa gembiranya Yohanes sehingga kemudian Elizabeth kesakitan, tapi tetap bisa merasakan sukacita. Ini anak kenapa sih, sakit bener gitu. Tapi aduh Tuhan, saya sukacita, anak saya tahu juru selamat datang. Hal di luar kenormalan pun terjadi. Gerakan bayi, gerakan janin yang normal tidak dirasakan oleh Elizabeth. Saat itu dia merasakan bayinya melonjak dengan begitu sukacita. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu? Jangan hanya menunggu sukacita datang dalam hidup kita. Sukacita tidak otomatis, dan sukacita bukan sekedar pemberian. Namun wujudkanlah sukacita itu pertama-tama dalam diri kita. Karena sukacita adalah buah roh. Namanya buah itu ditanam dulu, dia berakar dulu, dia bertumbuh dulu baru berbuah. Jadi kalau kita gak pernah ngerasain sukacita, jangan-jangan kita gak pernah nanam benih sukacita dan gak pernah menumbuh kembangkan. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan siapapun selain diri sendiri. Kalau kita tidak bisa merasakan sukacita, jangan salahkan siapapun. Karena artinya kita kurang berusaha. Artinya kita kurang bersandar pada Tuhan. Artinya kita kurang berdoa memohon pertolongan untuk Tuhan mengembangkan dan menumbuhkan sukacita itu. Ketika kita sudah bisa merasakan sukacita, bagikan sama orang lain. Maka Allah, sang sumber sukacita, akan menambahkan sukacitamu melampaui kenormalan. Melampaui kenormalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
when you walk among men. Well, Jesus, you know, if you're looking below, it was more than man. Cheating and stealing, violence and pride. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar untuk bersukacita. Karena sukacita adalah sesuatu yang tumbuh dalam diri kami. Kami tidak bisa mengharapkan sukacita dari dunia. Kami tidak bisa mengharapkan sukacita dari suami, istri, anak, orang tua, sahabat-sahabat kami, teman-teman sepelayanan kami. Kami yang harus menumbuhkan sukacita itu sendiri bersama dengan Tuhan. Dan dengan begitu, sukacita itu akan menetap dalam diri kami, apapun kondisi dan persoalan yang kami hadapi. Kami mau belajar Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Karena orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam masa pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Oma Ros juga yang baru selesai operasi beberapa hari yang lalu. Dengan pemasangan pen, Tuhan kiranya Engkau berikan dia semangat. Berikan dia kekuatan, berikan dia sukacita yang melampaui akal manusia. Sehingga di tengah kerentanan tubuh sekalipun, rasa sakit yang ia rasakan dan rasa tidak berdaya, dia tetap bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu dekat dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pengobatan.
berada di dalam pemulihan, Tuhan kuasailah mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Agar di tengah sakit yang mereka rasakan dan kelemahan tubuh yang mereka derita, ucapan syukur tetap senantiasa naik kepadamu lewat hidup mereka. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami juga yang sedang bergumul di tengah keluarga, di tengah rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai orang tua. Ketika perasaan-perasaan yang tidak nyaman mereka rasakan, perasaan ditinggalkan, sendirian, tidak ada yang menolong, perasaan tenggelam di dalam masalah, Tuhan jamahlah mereka, tolonglah mereka. Jangan biarkan depresi menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga mereka juga memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Tapi biarlah kuasa-Mu yang begitu besar, kuasa-Mu yang begitu sempurna menolong mereka melihat bahwa mereka adalah pejuang-pejuang dalam hidup. Bahwa mereka tidak takut terhadap hidup, bahwa hidup tetap memberikan alasan untuk mereka mensyukurinya. Hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk masa raya Advent hingga Natal nanti. Biarlah melalui perayaan-perayaan Advent, lewat ibadah, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat perenungan, lewat drama, kami makin mampu merasakan begitu banyak kasih Tuhan di dalam sepanjang perjalanan manusia. Lewat sejarah manusia, lewat tokoh-tokoh pada masa lampau, bahwa Tuhan sungguh menguatkan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi pergumulan yang tidak normal sekalipun. Bahkan mereka menang mengatasi setiap pergumulan itu. Mampukan kami untuk menghayati kehadiran Tuhan lebih lagi dalam hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang sungguh baik adanya. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pemilu 2019. Tuhan berkati setiap proses yang harus dilewati oleh bangsa dan negara kami. Berikan kami kekuatan untuk menyatakan apa yang benar, apa yang adil, apa yang jujur di tengah bangsa ini. Karena lewat kamilah kerajaan Allah dinyatakan lewat bagi bangsa kami. Jadi tolonglah kami menjadi duta-duta perdamaian, duta-duta kejujuran, duta-duta integritas, duta-duta kasih bagi siapapun yang Tuhan perkenankan untuk hidup di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya begitu banyak pergumulan sebagai pribadi, keluarga, orang tua, suami, istri, bahkan gereja. Tapi kami percaya Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang selalu menggandeng tangan kami, bahkan merangkul kami dari pagi sampai malam hingga pagi lagi. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka biarlah kami menaikkan segala ungkapan syukur serta permohonan yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Jadilah kehendak
1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata kepada kita demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Kita berdiri dan kita menyanyikan yang bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan Bapa, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersuka cita dan mengucap syukur untuk hidup yang Kau berikan, yang kami jalani dalam susah maupun senang, sehat ataupun sakit, serta suka dan duka. Kami tetap milik-Mu ya Tuhan. Kami bawa persembahan ke dalam rumah-Mu Tuhan dengan rela hati sebagai wujud sukacita dan ucapan syukur kami. Kuduskanlah persembahan kami agar persembahan ini menjadi alat karya-Mu Tuhan dalam mewartakan kasih bagi kehidupan gereja Tuhan, umat Tuhan, dan ciptaan-Mu, sehingga kerajaan-Mu makin nyata dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Marilah kita terus berjuang dalam kehidupan kita. Tetaplah setia dan bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Janganlah takut dan khawatir, karena Tuhan selalu menolong kita, umat yang dikasihinya. Bersukacita senantiasa, bersukacita tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa Bapak Ibu sekalian, dan kita hanya bisa melakukannya bila kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi arahkanlah hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil setiap kamu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal, Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Karena Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, 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 amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di belakang ada basar dari Komisi Usia Indah. Jemaat diundang untuk berpartisipasi. Terima kasih. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, that is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it was not and then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, see Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do